Jaksa Agung telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Mensesnek mengungkapkan bahwa sosok calon Jampitsus adalah Kuntadi yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung. Usai Jampitsusnya jadi tersangka kasus mega korupsi, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Hal itu dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi, di mana surat tersebut telah diserahkan Jaksa Agung pada hari Selasa kemarin. Mensesnek juga mengungkapkan bahwa sosok pengganti Febri Adriansyah sebagai Jampitsus adalah Kuntadi. Per kemarin hari Selasa tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA ya. Kuntadi merupakan salah satu jaksa senior di Korps Adiaksa, kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada Januari 1970. Sejumlah posisi strategis pernah diemban Kuntadi. Tahun 2018, Kuntadi pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tahun 2022, ia dipercaya sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung. Tahun 2024, Kuntadi dipromosikan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dan kemudian dipindahkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tahun 2025, Presiden Prabowo menunjuk Kuntadi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Mensesnek juga menambahkan mekanisme tim penilaian akhir mengenai usulan Jampitsus baru bisa dirampungkan pekan ini. Pemerintah akan memprioritaskan proses penilaian itu sehingga bisa segera diumumkan ke masyarakat melalui keputusan Presiden. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyebut status ex-Jampitsus Febri Adriansyah kini masih sebagai saksi. Hal ini setelah Kejaksaan menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru untuk melanjutkan penanganan perkara yang dialihkan dari Polri. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Orang dan sprindik dari Polri. Tapi untuk sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya dua orang itu masih saksi? Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan baru untuk melanjutkan penanganan 3 perkara yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Sprindik baru diterbitkan Kejagung usai Polri menyerahkan sejumlah dokumen dan barang bukti. Saat penerangan hukum, Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan penerbitan 3 sprindik dilakukan setelah penyidik Polri menyerahkan dokumen serta barang bukti kepada penyidik Kejagung. Anang juga menegaskan Kejagung tetap akan bersinergi dengan penyidik Polri dalam proses penyidikan lanjutan. Selain itu, KPK juga akan dilibatkan untuk melakukan supervisi. Pemirsa, KPK telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi terhadap kelanjutan penyidikan perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Meski sudah berkoordinasi, KPK menilai masih terlalu dini untuk mengambil alih kasus ini. Ketua KPK Setio Budianto menilai masih terlalu dini bagi KPK untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kasus yang awalnya ditangani Kortas Tipikor Polri kini sudah dialihkan ke Kejaksaan Agung.
Penanganan kasus ini di Kejaksaan Agung pun masih tahap awal lantaran masih perlu pendalaman barang bukti serta dokumen. Namun Kejaksaan Agung juga telah berkoordinasi dengan KPK. Ya, saya kira terlalu dini ya, gitu kan masih berproses di Kejaksaan Agung, gitu. Prosesnya sementara berjalan, koordinasi banyak lagi yang dilakukan, masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen, dan lain-lain. Baru proses awal, jadi menurut saya ya silakan berproses dulu lah. Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan. Terkait supervisi kasus, KPK akan mengikuti sesuai aturan pasal 6 Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 tentang kewenangan dan supervisi KPK. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut KPK memiliki kewenangan mengambil alih penanganan perkara ini. Boleh saja ya, silakan saja kalau KPK kan punya kewenangan. Tapi gini, kita kemarin sudah sampaikan bahwa kasus ini disupervisi langsung oleh KPK. Kan sama aja, ya kan? Jadi KPK melakukan supervisi gitu. Sebelumnya usulan agar KPK segera mengambil alih kasus ini disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui kanal pribadinya di YouTube. KPK memang telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi setelah Kortas Tipikor menyerahkan kelanjutan penyidikan perkara ke Kejaksaan Agung. Namun KPK tetap menunggu permintaan secara tertulis yang nantinya akan dibahas sesuai SOP yang berlaku di KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Selain menerbitkan sprindik baru, Kejagung juga membentuk tim penyidik khusus untuk menangani perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus beranggotakan 9 orang jaksa senior dengan mayoritas merupakan alumni KPK. Sementara KPK mengapresiasi langkah Kejagung dan berharap pengalaman tim khusus selama menjadi anggota KPK bisa membantu mengusut kasus hingga tuntas. Pemirsa, penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan termasuk ruang kerja Bupati di kantor Pemkab Sukoharjo. Penyidik membawa sejumlah koper yang diduga sebagai barang bukti baru. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah kantor Bupati Sukoharjo dan sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain kantor Bupati Sukoharjo, penggeledahan juga dilakukan di Gedung Menara Wijaya, Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR, serta Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKAD. KPK mengamankan 3 koper dari penggeledahan ruangan kantor Bupati. KPK juga membuka segel sejumlah lokasi agar bisa mencari tambahan barang bukti. Tanya ada berapa koper, Pak Aris? Itu saya nggak tahu ya, karena yang saksinya kan beda-beda, saya stadion di sini. Tapi sepertinya memang mau ke sana itu tadi bawa koper gitu loh, tapi dapat barang bukti atau enggak kan? Bisa tadi kopernya kosong atau? Dari jam berapa tadi? Tadi 1.05 dengan Pak. Penyegelan sudah lepas Pak, itu sudah bisa digunakan atau? Sudah. Intinya tadi sudah bisa digunakan. Iya, pesan saya Pak, ini ruang sudah selesai, bisa dibersihkan, bisa digunakan. Penggeledahan ini merupakan penyidikan lanjutan dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Dia Sintia, iNews melaporkan.